Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Absen dulu ya? Ali Siswanto. Alifa Eliza Rodija. Anda Rosdiana. Arthur Nur Ajam. Mana Arthur? Asifa. Devi Rina Dewi Arianti. Parasya Pawan Priyanka. Fitria Nur Aisyah. Isriwan Maulana. Maisa Firmansyah. Muhammad Dapanggara. Muhammad Fahri Maulana. Muhammad Zaki Nurrahmat. Muhammad Abdul Pratama. Naufal Abid Nurasim. Raihan Nopal Abu Rahim. Reno Aditya. Reza Marindra. Santika Nuraini. Setiawan Muhammad Maulana. Imai Sarah. Sihamika. Nanti hari ini pelajaran coding. Sebelum pembelajaran coding, mau tanya dulu, apa itu coding? Iya. Lagi apa? Apa lagi? Siapa lagi? Pekerjaan yang dikelompokkan. Oh, pekerjaan yang dikelompokkan. Apa lagi? Hebat. Tepuk tangan buat Fahri. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Pengertian dari coding. Coding adalah proses mengubah manusia menjadi instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Kalian pernah menggunakan gadget atau HP? Pernah? Nah, kita menyuruh atau instruksi di HP, nanti si HP akan ada reaksi, akan ada timbulnya dari reaksi kita. Itulah pembelajaran coding yang akan kita bahas itu, sama dengan pembelajaran komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Coding adalah bagian dari pemrograman yang sangat luas yang mencakup siklus pengembangan perangkat lunak. Coding penting untuk membantu pemahaman dasar tentang pemrograman dan logika komputasional dan dapat meningkatkan berpikir kritis dan kreatif. Tuh, siapa? Apa itu coding? Ya, Mengubah manusia menjadi instruksi. iya, pintar. Siapa lagi? Mesya. Pemrograman coding adalah bagian dari pemrograman yang lebih luas. Tepuk tangan buat Mesya.
Metode pembelajaran coding ada unplug dan kurang jelas. Ada unplug coding adalah kualitas konsep dasar pemrograman tanpa komputer. Ya, jadi pembelajarannya tanpa menggunakan komputer. Misalkan suatu kantong dimasukkan apa saja, lalu diklasifikasikan benda-benda tersebut yang berbentuk balon luar, misalkan. Nah, kalau itu mah diklasifikasikan tanpa menggunakan komputer. Yang kedua, plugin coding atau aktivitas belajar pemrograman menggunakan perangkat digital, yaitu menggunakan komputer. Apalagi? Laptop. Apalagi? HP. Apalagi? Apalagi? Yang ketiga, internet based adalah pembelajaran coding secara online. Kelas 5 kita pernah melaksanakan apa? ANBK. Itu kan sistem online. Kita menjawab pertanyaan, sistem online langsung dikirimkan ke pusat atau kita main internetan. Apa itu internetan? Kami bikin jawaban, mencari jawaban di ChatGPT. Apa itu coding? Langsung grab. Apa itu coding? Coding adalah pembelajaran komputer dengan aspek pemrograman seperti itu. Prinsip dasar proses bekerja komputer adalah urutan masuk, proses, keluaran atau input. Dasar proses kerja komputer urutannya, kalau kita mempunyai HP, yang pertama kita lakukan apa dulu? Menyalakan atau input dulu. Menyalakan dulu. Terus kalau sudah menyalakan, apa perintah pada HP tersebut? Perintahnya apa? Apabila Pak Fahri ingin WhatsApp, perintahnya apa dulu? Mengisi kartu. Terus apa lagi? Mendownload. Apa lagi? Membuat akun. Apa lagi? Kalau kita mau WhatsAppan, apa lagi? Apabila Mesia ingin WhatsAppan dengan Devi, apa dulu?
Pengertian coding. Ini yang itu tuh. Memasukkan perintah, lalu diproses, lalu keluar jawaban. Rehan, baca yang ini pertama. Di sisi lain, berpikir komputasional adalah suatu pendekatan dalam pemecahan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip komputer dan konsep-konsep yang digunakan dalam ilmu komputer. Ya. Di sisi lain, berpikir komputasional adalah suatu pendekatan dengan pemecahan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip komputer. Kita akan mencari jawaban apa itu pecahan. Masukkan data ke Google, lalu diproses. Sudah diproses, ada jawabannya. Tak diharapkan ibu bertanya apa itu pecahan. Si Fahri berpikir diproses. Pecahan adalah adanya penyebut dan adanya pembilang. Diharapkan si Fahri juga berpikirnya seperti komputer. Betul tidak? Belum. Tepuk semangat dulu, berdiri. Tepuk semangat. Kurang apa? Kembali lagi. Tepuk semangat. Biasa lagi. Tepuk semangat. Nah, duduk. Baca. Yang ini baca Cak. Kurang keras baca. Menguraikan masalah kompleks menjadi bagian-bagian Kecil. dan mudah untuk dikelola serta merancang solusi yang efektif Dan dan efisien. Ya. Ini melibatkan cara berpikir sistematis, logis untuk menguraikan masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil dan mudah untuk dikelola serta merancang solusi yang efektif dan efisien. Masalah yang besar di masalah yang besar, cara penyelesaiannya kalau kita melihat masalah yang besar, pastikan solusi termudah diurutkan, dipecah-pecah menjadi solusi-solusi yang terkecil. Misalkan mencuci. Kalau kita ingin memakai baju, dipecahkan menjadi hal-hal yang kecil dulu. Pertama melakukan apa dulu? Kalau baju kotor agar bersih. Mencuci. Satu, mencuci
yang siap saja siap bungu silakan. Sama tidak? Kalau kita di rumah memasak mie sama tidak? Sama. Masukkan air ke dalam panci, nyalakan kompor. Kalau sudah mendidih, masukkan mie. Kalau sudah matang, siapkan bumbu di mangkok, lalu diangkat dan dimasukkan ke mangkok. Harus siap saji deh. Ya, siap saji. Pernah tidak? Kalau pernah. Berpikir komputasional tidak hanya di bidang komputer tetapi juga di berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Itu dia. Berpikir komputasional kan cara memasak mie, mencuci, terus memasang balok. Kalau sekarang ya balok, Lego brick, Lego. Siapa yang suka main Lego? Cowok suka main Lego tidak? Lego. Sama sok main Lego. Dulu Ya dulu sekarang. Konsep berpikir komputasional. 1. Dekomposisi pemecahan masalah. Pemecahan masalah dari yang kompleks menjadi masalah yang kecil-kecil dan mudah dikelola. Yang kedua, pengenalan pola, mengidentifikasi pola yang satu dengan suatu masalah untuk membantu menemukan solusi yang tepat dan efektif. Yang ketiga, abstraks, memfokuskan pada informasi yang relevan dan mengabaikan detail yang tidak penting untuk menyederhanakan masalah. Yang keempat, berpikir algoritmik, merancang langkah-langkah yang sistematis. Yang itu tadi kan. Konsep berpikir komputasional. Konsep berpikir Pak, konsep berpikir komputasional apa saja, Pak? Kurang kelihatan. Oh. Apa saja konsep berpikir komputasional? 1. Dekomposisi yaitu apa? Pemecahan masalah kompleks menjadi masalah kecil dan lebih mudah dikelola. Yang kedua apa? Agi. Yang kedua Agi. Mengidentifikasi pola-pola yang ada suatu masalah untuk membantu menemukan solusi yang efektif. Yang ketiga, mensantika. Yang ketiga apa mensantika? abstrak, Abstrak apa? memfokuskan pada informasi yang relevan dan mengabaikan detail yang tidak penting untuk menyederhanakan masalah. Ya,
kelompok, 4 kelompok, 3 kelompok? Hah? 4. Sok mulai. Jawab pertanyaan. Tulis dulu pertanyaannya. Tadi kasih nanti minggu depan Ibu akan lebih spesifik lagi pembelajarannya. Sekarang mah secara umum, secara garis besar, nanti minggu depan akan lebih spesifik lagi ya. Udah, belum nulisnya? Udah ditulis? Ya, udah ditulis? Udah ditulis? Nanti minggu depan ada praktek saling membuat gim. Ya nanti kalau sudah mungkin setelah jamran, semua ikut jamran. Ikut jamran. Sama? Oh, ikut. Dan Fahri sakit gigi? Tidak, tua lagi sakit gigi. Lebih baik sakit gigi, kita lebih baik sakit hati. Sakit hati, satu gigi mah. Oh, Sudah belum ditulis? udah. Tapi Bu, ketemu kita kalau
Sok berkelompok, cara jangan berkelompok. Spesial. Bu, ini kan dia itu. Ya, ini siang latihan kamu kan Yang lain belum?
Udah, nomor 1 udah. Proses mengubah ide manusia menjadi instruksi. Apa saja konsep berpikir komputasional dapat meningkatkan berpikir kritis dan kreatif. Tepuk tangan. Ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi? Tidak. Hah? Ada. Ada yang mau menanggapi? Tidak. Ya, udah tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan mengerjakan. Baca, Eca, ke depan. Jangan
Ya, ya, terus siapa nanya? Ya, bisa memecahkan masalah yang tadinya besar menjadi kecil dan dapat dikelola dan dapat meningkatkan berpikir kritis dan kreatif. Nomor 2, sebutkan 4 aspek pembelajaran komputer. Komposisi pemecahan masalah. 2, pengenalan dalam 3 abstraksi. 4, berpikir algoritmik. ya. Minta tepuk tangan. Dan kelompok 3. Silakan maju ke depan kelompok 4. Ya, saya perwakilan dari kelompok. Ya. Nama saya siapa? Ya, yang kedua. Oh, ya. Terus? Ya, benar. Apa saja konsep berpikir komputasional? Untuk coding adalah proses mengubah ide menjadi intuitif yang dapat dimengerti oleh komputer dengan menggunakan bahasa Pemrograman. berpikir, kedua berpikir kritis dan algoritmik. Udah, yang kedua? Udah? Ya. Ada yang mau menanggapi? Tidak. Udah? Silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan coding adalah pembelajaran melalui komputer. Apalagi dengan belajar coding kita bisa memahami cara kerja perangkat dan tadi apa itu coding yang tadi ya, tepuk tangan buat kami. Apa saja aspek-aspek coding? Siapa? Ya, 1 dekomposisi. Yang kedua apa lagi? Pengenalan pola. Yang ketiga apa lagi? Abstraksi. Yang keempat apa lagi? Berpikir algoritmik. Cek. Duduk di atas. Duduk di atas. Aspek apa saja dari pembelajaran coding yang tadi? Siapa lagi? Pembelajaran coding kata si Dede tadi. Apa lagi? Pembelajaran coding apa saja?
Posisi. Apalagi? Pengenalan pola. Pengenalan pola. Apalagi? Abstraksi. Abstraksi. Apalagi? Berpikir algoritmik. Ya, mungkin pembelajaran coding di hari ini dicukupkan sekian saja. Apabila ada kekurangan, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa lagi panjang dan nunggu dulu istirahat. Nunggu istirahat. Tuh Bu, ini teh aya aran batal kan Bu? Aya aran batal kan? Da aya aran juga aya batal kan Bu? Oh iya, kira.